Sepanjang pendudukan Belanda di tanah air, muncul banyak sekali pahlawan yang berjuang untuk merenggut kembali hak-hak kemanusiaan yang dirampas oleh Belanda. Beberapa pahlawan tercatat dalam sejarah, namun tak sedikit juga yang tidak tercatat. Perjuangan mereka dalam menentang pemerintahan Belanda bukan main-main. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa. Seperti contohnya Sultan Ageng Tirtayasa di Banten yang sempat berjuang menentang kekejaman Belanda. Karena keberaniannya itu, Sultan Ageng Tirtayasa sempat dibuang dan diasingkan. Keratonnya dibombardir oleh Belanda sampai luluh lantah. Prajuritnya pun dimusnahkan. Kalau di Lampung, kita mengenal sosok Raden Intan II. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang lahir pada 1 Januari 1834. Raden Intan II melanjutkan perjuangan ayahnya untuk melawan kehadiran Belanda. Beliau membangun benteng-benteng besar yang dipersenjatai meriam dan senjata tradisional. Kala itu, Raden Intan menyiapkan banyak sekali bahan makanan di dalam bentengnya seperti beras dan ternak. Semua itu dilakukan untuk persediaan perang. Karena Raden Intan tahu perang melawan Belanda akan berlangsung sangat lama. Perjuangan Raden Intan II sangatlah luar biasa. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah pada Belanda. Walaupun kala itu, kekuatan pasukan Belanda lebih besar ketimbang pasukan milik Raden Intan. Namun sayangnya, Raden Intan wafat karena dikhianati oleh orang sebangsanya sendiri, yakni Raden Ngerapat. Kala itu, Raden Intan susah sekali ditangkap. Maka Belanda memanfaatkan Raden Ngerapat untuk mengundang Raden Intan makan malam. Kala itu, Raden Intan tidak curiga sama sekali. Dia datang dalam undangan tersebut. Dan saat sedang makan, tiba-tiba saja Raden Intan diserang oleh Raden Ngerapat beserta pasukannya. Belanda juga muncul. Mereka ikut menyerang Raden Intan. Beliau pun wafat dalam penyerangan itu. Sultan Ageng Tirtayasa dan Raden Intan adalah contoh pahlawan yang tercatat dalam sejarah. Namun di Madura ada juga pahlawan yang jarang kita dengar namanya dan tentu belum tercatat dalam sejarah. Beliau merupakan jagoan yang berani menentang bahkan menghabisi kaum Belanda. Tak banyak literasi yang membahas perjuangan Sakera. Namun tentu kita tidak bisa begitu saja melupakan perjuangan beliau dalam menumpas Belanda. Nah, dan kali ini Mbah akan cerita tentang keberanian Sakera, jagoan Madura yang menentang Belanda. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Pagi itu, pekerja di perkebunan tebu tampak sedang sibuk memanen batang tebu yang sudah matang. Para pekerja tersebut berasal dari berbagai suku. Ada orang Jawa, Sunda, Lampung, dan Kalimantan. Mereka datang ke Jawa Timur untuk mencari nafkah. Lalu mereka pun bekerja sebagai buruh perkebunan tebu milik pemerintah Belanda. Di antara para pekerja itu ada seorang mandor asal Madura yang sangat pemberani dalam memperjuangkan hak rakyat jelata. Beliau adalah Sakera. Dia merantau dari Madura ke Bengil, Jawa Timur. Dan berkat keahliannya, dia diangkat sebagai mandor di perkebunan tebu. Siang itu, Sakera sedang sibuk mengatur aliran air yang masuk ke perkebunan. Tugas Sakera memang untuk memastikan suplai air di perkebunan itu agar tetap terjaga. Tak lama kemudian, Sakera mendengar kegaduhan pekerja dan mandor Belanda. Di perkebunan itu, para mandor memang terdiri dari orang Belanda dan orang pribumi. Biasanya, mandor Belanda hanya mengawasi saja dan mengatur uang upah. Nah, kegaduhan yang didengar Sakera adalah soal uang upah. Ia menghampiri kegaduhan itu. Tampak 5 orang pekerja sedang beradu mulut dengan mandor Belanda. "Kami tidak terima kalau upah kami dipotong terus," ucap Sardi, salah satu buruh kebun tebu. "Ini sudah ketentuan perusahaan. Kalian berlima itu kerjanya lamban. Upahnya juga harus dipotong," kata Mr. Van Houten. Mr. Van Houten adalah mandor baru di perkebunan tersebut. Semenjak kemunculannya, para buruh makin tertindas. Dia seringkali memangkas gaji buruh dengan alasan yang tidak masuk akal. Dia kadang mengklaim beberapa orang pekerja yang dianggap lamban, lalu dipotong gajinya. Padahal orang yang kerja di sana masih pada muda, tak ada yang lambat.
Semua bekerja dengan cekatan. Hasil kerjanya pun sangat memuaskan. Setiap hari berton-ton gula dihasilkan dari perkebunan tersebut. Saya rasa tidak perlu gaji mereka dipangkas, Tuan. Mereka ini bekerja sangat baik, ucap Sakera. Perawakan Sakera ini tidak terlalu tinggi. Tubuhnya berisi. Dia mengenakan baju hitam dengan dalaman kaos berwarna loreng merah putih. Di pinggangnya, Sakera selalu membawa cerulit. Senjata itu ia gunakan untuk menjaga diri. Sakera tahu betul, di zaman penjajahan banyak sekali ancaman dan kejahatan, baik dari orang pribumi maupun orang Belanda. Jangan ikut campur kau, aku yang berkuasa di perkebunan ini, ucap Van Houten. Dia sudah fasih berbahasa Indonesia. Tapi Tuan, perusahaan seharusnya berlaku adil pada para pekerja. Upah mereka sudah kecil, jangan sampai dipotong lagi, ucap Sakera. Van Houten mendorong tubuh Sakera. Ia kemudian memaki-maki Sakera menggunakan bahasa Belanda. Tentu sedikit banyak Sakera paham kata-kata kotor yang keluar dari mulut tuan Belanda tersebut. Sakera saat itu masih menahan diri, tapi tangan kanannya sudah memegang cerulit. Untung saja Van Houten keburu pergi dari sana. Kalau tidak, nyawa mandor Belanda itu pasti sudah melayang. Kalian sabar saja, besok aku akan ke kantor perusahaan untuk memperjuangkan upah kalian. Sekarang silahkan kembali kerja, ucap Sakera. Mereka pun berterima kasih pada Sakera. Kami mohon bantuannya ya Pak, kata salah satu buruh bertubuh kurus. Ya, sebisa mungkin akan aku usahakan agar upah kalian tidak dipotong, ucap Sakera. Keesokan harinya, Sakera mendatangi kantor perusahaan. Dia melobi para pejabat di kantor itu, tapi tidak berhasil. Mereka malah membela mandor yang memotong gaji buruh. Upaya mandor itu tidak berhasil sama sekali. Sakera pun kembali ke perkebunan tebu. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat dua orang pekerja terkapar dengan wajah dan tubuh penuh luka memar. Astaga, kalian ini kenapa? Tanya Sakera. Tuan Van Houten memukuli kami, Pak, ucap pekerja tebu. Kenapa dia memukuli kalian? Tanya Sakera. Kami protes karena hari ini dia memotong upah kami, ucap pekerja. Ternyata setiap hari ada saja buruh yang dipotong gajinya. Kalau Sakera tidak bertindak, maka mandor Belanda itu akan tambah kurang ajar pada buruh perkebunan tebu. Saat itu juga Sakera marah besar. Dia lari menyusuri perkebunan tebu mencari Tuan Van Houten. Ternyata Tuan Van Houten sedang memarahi pekerja lainnya. Sakera sangat murka. Dia mencabut cerulit lalu menghabisi Tuan Van Houten. Mandor Belanda itu tidak sempat melawan. Semua pekerja yang menyaksikan kejadian itu sangat kaget. Mereka ketakutan. Satu persatu mereka bubar dan kembali bekerja. Bahkan sebagian pekerja kabur. Mereka takut disalahkan oleh pemerintah Belanda. Lain halnya dengan Sakera, dia tampak santai saja. Tak ada rasa takut sama sekali. Sakera menyeret mayat Van Houten lalu membuangnya jauh dari perkebunan tebu. Keesokan harinya ada laporan kalau Van Houten hilang entah kemana. Pemerintah Belanda pun mengadakan penyelidikan. Mereka menginterogasi para mandor dan beberapa pekerja kebun tebu. Tapi tak ada yang mau membocorkan tragedi itu. Namun, lambat laun, tim investigasi Belanda berhasil mengungkap tragedi tersebut. Mereka bahkan berhasil menemukan mayat Van Houten yang sudah membusuk. Ada salah satu mandor pribumi yang melaporkan kejadian tersebut. Mandor itu berhasil dibujuk oleh Belanda sehingga dia melaporkan pelaku yang telah menghabisi nyawa Van Houten. Sore itu juga, Sakera ditangkap oleh Belanda. Dia sama sekali tidak bisa melawan. Kedua tangannya diborgol. Dia dibawa ke pengadilan dan dihukum penjara seumur hidup. Namun, Sakera sama sekali tidak menyesali perbuatannya itu. Dia sangat berani karena Belanda sudah semena-mena terhadap kaum pribumi. Penjara Belanda yang ditempati Sakera sangat tidak layak. Ruangan penjara itu lembab dan bau. Dia juga jarang dikasih makan. Sehari hanya sekali, itu pun hanya nasi saja. Sakera tidak mau hidupnya dihabiskan dalam penjara. Dia berusaha untuk kabur dari sana. Maka di malam ketiga, Sakera berhasil menjebol dinding penjara. Dia tidak menggunakan alat apa-apa. Sakera hanya meninju dinding itu sampai jebol. Dan hebatnya lagi, ia hanya melayangkan sekali tinjuan saja. Sakera memang sakti dan luar biasa. Dinding penjara itu pun jebol. Kemudian para penjaga panik. Mereka berhamburan ke sel Sakera. Ada 3 orang polisi Belanda yang melesatkan tembakan ke arah Sakera. Namun tidak kena. Sakera berhasil memanjat dinding penjara lalu lompat dari atas dinding itu. Dia pun kabur ke tengah hutan. Kemudian puluhan personil polisi Belanda mengejarnya. Mereka menghujani Sakera dengan tembakan.
"Berhenti!" teriak salah satu personil polisi. Dia mengacungkan lengannya ke atas, memberi aba-aba pada anggotanya agar berhenti menembak. Kini mereka ada di tengah hutan yang gelap. Hanya lampu senter jadul yang menjadi penerang mereka. Sesekali mereka mengayunkan cahaya lampu itu ke segala arah untuk mencari keberadaan Sakera. Dan tak lama kemudian terdengar bunyi kresek dari semak-semak. Segera polisi Belanda itu menghujani semak-semak dengan peluru. Namun yang keluar adalah babi hutan. Ukurannya cukup besar. Babi itu terkapar tak bernyawa di atas semak-semak. Komplotan Belanda itu berdecak kesal. Mereka melanjutkan pencarian. Tak ada yang tahu kalau Sakera ternyata bersembunyi di antara dahan-dahan pohon. Dia naik ke atas batang mahuni dan tak ada yang tahu persembunyiannya. Sakera bahkan sempat melihat komplotan Belanda itu melintasi pohon mahoni. Singkat cerita, menjelang pagi, Sakera turun dari pohon mahoni. Dia mengendap-endap menyusuri hutan tersebut. Namun tak lama kemudian terdengar dari kejauhan suara orang-orang Belanda yang berbicara dengan bahasa mereka. Ternyata polisi Belanda itu terus menyisir hutan untuk mencari keberadaan Sakera. Buru-buru Sakera lari sekuat tenaga menerjang apapun yang ada di hadapannya. Napas Sakera memburu. Cahaya senter polisi Belanda terlihat berkelebatan. Sakera tak mungkin melawan mereka semua. Dia memang sakti, tapi Sakera tidak kebal peluru. Makanya sebisa mungkin dia harus menjauh dari polisi Belanda yang sedang mencarinya. Sebelum matahari terbit, akhirnya Sakera berhasil keluar dari hutan tersebut. Dia bersembunyi di perbukitan. Namun di sana Sakera tetap merencanakan penyerangan terhadap antek-antek Belanda. Diam-diam dia turun dari bukit dan menghasut penduduk pribumi untuk melawan Belanda. Sakera dengan kemampuan komunikasinya yang baik, dia mampu menghasut belasan warga pribumi untuk berjuang melawan Belanda. Namun tentu jumlah mereka tidak sebanding dengan tentara Belanda. Maka dari itu, Sakera mencoba untuk menyerang secara diam-diam. Beberapa orang Belanda berhasil dihabisi. Serangan yang dilancarkan Sakera memang luar biasa. Namun sayangnya, Belanda dengan pasukannya yang banyak dan peralatan tempur yang memadai, mereka bisa menangkap Sakera dan langsung menghabisi lelaki itu. Sakera pun wafat. Dia dikenal sebagai orang yang pemberani melawan Belanda dan membela orang-orang miskin. Namun sayangnya, Sakera belum tercatat dalam sejarah resmi sebagai pahlawan Indonesia. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.